Kapal motor penumpang tenggelam di perairan Selat Bali setelah bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank ALCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Data penumpang sementara, sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK berada di dalam kapal naas tersebut. Hingga kini 29 penumpang ditemukan selamat, sementara 4 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Belum diketahui secara pasti penyebab tenggelamnya kapal naas tersebut. Pencarian kapal dan korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, namun terkendala cuaca buruk. Puluhan keluarga korban terus berdatangan di area pelabuhan. Mereka berharap anggota keluarganya yang menjadi korban kapal tenggelam dapat segera ditemukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi Bang Jago viral usai menganiaya seorang kurir paket di Pamekasan, Jawa Timur. Bang Jago kesal lantaran handphone yang beli istrinya diduga palsu. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD, sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Tanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Siap. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami. Videonya nanti rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Pemirsa, mama pengendara motor menjadi korban jambret usai menjemput anaknya pulang sekolah di Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu di Kalideres, seorang ibu korban jambret keluarkan sayembara 10 juta rupiah bagi penemu pelakunya. Seorang wanita pengendara motor membonceng dua anaknya dibuntuti pemotor pria di Jalan Sepakat 2 Cilangkap, Jakarta Timur. Saat kondisi jalan sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor tanpa plat itu menyalip korban, kemudian merampas tasnya. Warga sempat berdatangan saat korban berteriak minta tolong, namun pelaku sudah melarikan diri. Peristiwa itu terjadi saat korban baru saja menjemput anaknya pulang sekolah. Kayak ngikutin gitu ya? Iya, terus mau mata kata saya gitu kan. Terus saya muter balik, tiba-tiba ngalangin saya jalan. Terus saya berhenti jadinya kan, karena dia di depan saya. Oh, diberhentiin gitu? Iya, terus tiba-tiba ke samping, maaf ya Bu, langsung dijamret tas saya. Oh. Gitu. Akibat peristiwa itu, korban kehilangan tas berisi ponsel dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Rizky Falu, VI News melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi jambret di perumahan Citra Garden 2, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku merampas telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi. Korban sempat mengejar namun tak berhasil menangkap pelaku. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan ke polisi. Korban bersama pengurus RW juga membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi pelaku. Merasa ada keamanan, dikira ada keamanan, nggak tahu ya jambret gitu. Yang hilang apa Pak? HP. HP senilai berapa Pak kalau boleh? Waduh, nilainya kurang monitor juga. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara. Korban pun berharap pelaku jambret bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hanya satu malam, 2 sepeda motor raib digondol pencuri di Ciracas, Jakarta Timur. 2 pelakunya beraksi dengan cara menggotong sepeda motor di saat pemilik rumah terlelap tidur. Kamera pengawas merekam aksi 2 pelaku curanmor di Jalan Rukun Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur.
Mereka beraksi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Setelah merusak gembok pintu gerbang, pelaku mengangkat salah satu ban motor agar bisa dibawa ke depan. Setelah itu dengan leluasa mereka merusak kunci kontak motor dan membawa kabur sepeda motor. Selang 1 jam kemudian, pelaku kedua yang disinyalir merupakan komplotan yang sama ini pun masuk dan membawa kabur sepeda motor lainnya. Selang 1 jam, sekitar 1 jam setengah, sekitar 1 jam 23, itu ada maling kedua, entah itu orang sama, tapi entah sama atau beda, tapi bajunya berbeda. Yang pertama itu pakai jaket orange, yang kedua itu pakai jaket hitam. Korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian dan berharap pelaku bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi News melaporkan. Seorang kepala sekolah hingga guru ngaji ditangkap polisi karena terlibat kasus pelecehan di Tangerang Selatan, Banten. Di Jakarta, polisi gelar olah TKP kasus pelecehan yang dilakukan seorang guru ngaji. AAM hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi usai mencabuli 4 anak didiknya dengan modus game online. Ironisnya, pria 35 tahun ini merupakan seorang guru musik hadroh. Tak hanya itu, polisi juga menangkap seorang kepala pondok pesantren berinisial SHL di wilayah Legok, Tangerang, usai mencabuli muridnya sendiri dengan modus korban dijanjikan sebagai ketua OSIS. Bahkan polisi juga menangkap seorang guru ngaji berinisial MRB yang tega mencabuli 3 anak di bawah umur dengan modus pintar membaca Al-Quran. Seorang guru lainnya juga ditangkap lantaran tega mencabuli anak berkebutuhan khusus dengan modus pemberian soal. Dalam periode April hingga Juni, polisi telah menangkap 5 pelaku kekerasan seksual, termasuk yang menimpa sejumlah anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, News melaporkan. Pelaku pelecehan seksual berinisial FA hadiri olah TKP kasus pelecehan seksual di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan. Di hadapan polisi, pelaku mempraktekkan saat mengajar para korban hingga melecehkannya. Modusnya, tersangka yang telah berusia parubaya menunjukkan alat kelamin kepada korban ketika mengisi materi. Hal itu membuat sang anak ketakutan dan alami trauma hingga memilih keluar dari tempat pengajiannya. Korban mengalami 2 kali pelecehan seksual oleh tersangka di tahun 2024. Orang tua korban pun berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berharap para pengajar agama yang mengisi pengajian di komplek atau perumahan warga harus bersertifikasi. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bati News melaporkan.